Lu di mana lo? Kenapa lo nggak ada mukanya? Mana sih? Padahal udah gue menyala. Halo? Di mana lo? Bandung. Oh, di Bandung. Jadi kemarin habis dari Jakarta, dari siaran tuh kerja lo langsung ke Bandung, Nek. Dalam rangka Apipon. Apipon nggak tuh? Kok ngomong kali? Oh, tensi nggak boleh ngomong ya? Tensi tuh nggak boleh napas, yang bukan nggak boleh ngomong. Jangan gila dia lo. Emang tensi nggak boleh ngomong? Gue di rumah sakit mah ngobrol sama suster. 94/63. Yang pertama 191/162 karena gue sambil ngomong. Yang kedua 104/66. Yang ketiga 94/63. Rendah nih tensi gue hari ini. Minum Tadi Pocari Sweat. emang iya, bangun tidur tadi gue 108/61. Rendah nih. Rendah nih, pasang agak keliangan. Hai, selamat pagi. Aku di Bandung. Pagi ini. Resep itu gue dapat dari dokter internis. Karena gue itu punya kecenderungan darah rendah, wet. Jadi, tapi gue nggak pernah pusing. Gitu. Nah, dokter tuh bilang kalau pas lagi darahnya rasa rendah, keliengan, minum aja Pocari Sweat. Itu. Nanti gue coba deh kalau gitu hari ini gue minta Pocari Sweat. Sama sekalian pengumuman ya, teman-teman ya. Minggu depan tuh aku punya acara baru. Apa? Yoga dan Dave. Pak Yoga dan Dave. Apa tuh Yoga dan Dave? Coba kasih tahu dulu sama pemirsa. Itu gila ya. Seharian suntuk tahu nggak lo? Baterai handphone gue sampai habis. Gue kasih tahu lo. Habis. Gara-gara apa? Komen. Komen, DM sih ya. Emang pada gila-gila nih yang pada nontonin kita siaran pagi itu ya. Coba ceritain. Kan lo ngepost tuh kemarin ya potongan dari siaran kita. Terus? Mana kak? Jadi di spill nggak IG-nya Yoga? Mana kak? Mana kak? Gatekeeping deh. Kak yang ini siapa? Manis gitu. Gue sampai gila ini orang-orang. Udah gue bilang nggak akan gue spill. This one is I'm keeping for myself. Gue tuh kemarin seharian kepikiran tau nggak lo, Bo? Apa? Maksud gue gini, dia tuh kan cukup private ya, anaknya tuh nggak terlalu yang terlalu umbar-umbar gitu. Terus abis itu waktu pertama kali gue ngepost aja di Instagram gue, di story gue tanya sama dia, are you okay? Kalau gue tag gue mention gitu, terus dia bilang oke kok mas, nggak apa-apa. Udah gue tag gue mention. Itu belum terlalu banyak yang ngeklik ya. Terus kemudian kemarin siaran kan, nah gue tuh latah aja ngenalin dia gitu. Terus gue seharian kepikiran, Bo, itu diekspos ke segitu banyak orang, dia apa-apa nggak ya gitu. Dan gue Dia nggak komentar apa-apa tuh lepas dari siaran kita itu, dia nggak aduh mas nggak apa gitu nggak. ya, enggak, emang anaknya kan gitu ya, udah chill aja, namanya Yogi ya, Bo ya udah chill aja gitu dia. Terus abis itu malamnya tuh baru gue gini, gak, kamu tuh apa-apa nggak sih kemarin ikutan live gitu? Terus dia bilang nggak enak, aku nggak sempet izin segala macam. Terus dia bilang katanya nggak apa-apa, dia bilang gitu, nggak apa-apa banget mas, dia bilang gitu. Terus ya udah, terus gua post kan yang time lapse gue yoga sama dia, terus gua tag dia. Ya Allah, yang ngeklik Gusti Tuhan. Apa sih nama Instagramnya Yoga? Mau gue kasih tahu. Najong deh lo. Gue tahu kan, biar orang-orang pada pergi ke Instagram story lo kan, biar engagement lo naik kan, gila deh. Engagement lebih tinggi daripada kalau lagi sama Luna Maya loh. Karena apa? Karena kegatelan gua. Jadi semua dari postingan TikTok lo lari semua ke Instagram gue ngecek gitu ya.
Hmm. Kalau gue jadi produser ya, yoga akan gue bikinin acara judulnya Yoga is Yoga. Apa yogis yoga? Ya kan dia namanya yoga, belajar yoga sama yoga. Kenapa nggak yoga with yoga aja? Terlalu jamak. Dan kita dedikasikan 10 menit hanya untuk membahas yoga. Biar apa? Enggak, gue punya lead in-nya. Oke, kalau lo nggak mau gatekeeping Instagramnya yoga, teman-teman gue tuh detektif. Donny Lim sama Yogi Pratama itu Scorpio detektif, lo tahu ya. Mantan pacar gue selingkuhannya di Australia, Brisbane aja belum zaman sosial media. Ketemu. Sebentar, Yogi itu Aquarius bukan Scorpio. Ya itu deh pokoknya. Tuh, Donny Lim. Emang pengen banget tahu nih, hah? Apa? Coba gue hitung sampai 3. Lu mau kasih apa enggak? Kalau enggak gue mau move on. 1, 2. GBP 91. Ya udah, telat loh. GPP 91. YBP. YBP 91. Oke, gue tulis. YBP 91. Gue mau tanya ini. Ya, YBP 91. Bom itu account-nya dia. Bom. Gue lihat ya, pagi ini 1335. Kita lihat nanti jam 8 pagi berapa followers ini nambah ya. Kita cek. Dia bangun-bangun hari ini, astagfirullah nih apa lagi. Bom. Halaman sosial medianya dia. Bom. Gue mau nanya dong. Apa tuh? Kan lu bilang si yoga ini anaknya private banget di sosial media. Emang masih ada ya orang yang private di sosial media tapi kerjanya di ranah publik, service. Dia kerja apa di service? Guru yoga? Dia kan lawyer, Bo. Tapi kan dia guru yoga, Wet. Guru yoganya sampingan, Bo. Kok suara gue bergema sih di lo? Enggak, gue baik-baik aja di gue. Dari kemarin deh lo suara lo, gue jadi panik tau gak lo? Oh. Lu baru pasang spiral ya? Kok hubungannya apa? Aduh, Tuhan ya Allah Gusti. Feedback mantul. Emang gitu? Kalau habis pasang spiral, feedback coba. Sekarang udah oke belum? Karena spiral adalah timah. Ayo Allah Gusti. Ya kali gue pasang spiral, gimana sih? Ekonya, lu. Settingan suara lu mesti lu benerin. Enggak, I'm fine. Iya. Emang masih ada orang yang keep their life private? Lo harus tahu, Gen Z, millennials muda itu, mereka itu sangat private loh. Tapi mereka punya second, third account. Yes. Jadi kalau misalnya mereka punya main account yang memang mereka mau publish, mereka lebih aktifnya adalah di second accountnya. Tuh, semua gini, aku. Kenapa sih? Why do you do that? Coba, guys, nah tuh Rio bilang, nih Rio mewakili adik-adik nih, walaupun dia sebenarnya udah tua juga. Makin private, makin misterius, makin hits. Tuh, pola pikir mereka kayak gitu. Foto burem-burem. Oke. Gue akan hapus semua foto gue hari ini. Oh baik. Oh itu anak adik-adik banget tuh, tiba-tiba di archive semua. No more post. Kenapa gue tiba-tiba mikirin ini ya? Maksudnya dua polar opposite yang berbeda sekali ya, Iwet ya. Ya. Ada anak generasi Gen Z yang kayaknya very private on their socials. Sementara ada beberapa orang yang kayaknya ngumbar banget, ya kan? Ya. Belakangan lo nggak sih ada pembahasan yang lagi seru mengenai mitomania? Apa tuh? Oke, update sedikit mengenai follower yoga. Sekarang udah 1352. Thank you. Lah, sebentar. Tadi kan 1355, kok turun malah? Ya bagus, bom kan bisa juga unfollow. Hah? Hubungannya gimana sih? Nggak ngerti gue. Ini lo peduli banget sih, Nek. Coba ya. Yang update tadi 1355, sekarang 1352. Jangan-jangan gue di unfollow sama dia. Anyway, Ya.
Lu ngeh nggak dengan pembahasan tadi 1335, Beb. 1330 sekarang 1335. Oke, lanjut. Oh iya 1335. Gue catat nih biar jangan lupa. Lu catat, lu charge ya si Yoga. Gak, gue pengen tahu aja efeknya kayak apa. Yang Ah, look at me. yes. Pembahasan belakangan mengenai mitomania lu sempet ngeh nggak? Apa tuh? Gue nggak ngeh. Ini teman-teman pasti juga udah pada ngeh kan di FYP semua orang membahas itu. Semalam I have free time, jadi I look into it. Jadi pada dasarnya, correct me if I'm wrong atau dibumbui kalau informasinya kurang banyak. Mitomania itu orang yang suka ngebohong gitu loh, Wet. Heeh. Gitu. Terus kan jadi maksudnya orang yang pathological liar. Pathological liar, oke. Gitu. Nah, terus kan gue bertanya-tanya dong, kenapa sih tiba-tiba kok orang-orang membahas ini? Pasti ada pemicunya. Rupanya, urutan pemicunya adalah, jadi ada sebuah account anak Indonesia yang posting, dia membagi kehidupannya dia, katanya dia umur 19 tahun, udah jadi manajer, kerja remote di Amerika. Sempat ngeh nggak peristiwa? Oh, ngeh. Gue kepapar sama pembahasan soal ada influencer, content creator, bukan influencer, content creator yang masih muda, gajinya gede banget, tapi kerjanya remote, apalah. Iya, gue kepapar. Oke, terus. Oh. Terus gue jadi buka kan halaman sosial media orang tersebut gitu. Dan which sebetulnya update terbaru dari orang itu adalah akhirnya udah terbukti bahwa orang itu beneran jadi manajer, bosnya di orang Amerika itu ngomong gitu. Iya emang lu tuh kerja sama gue, dan gue bingung kenapa ya kok belakangan gue itu dapat dibombastis oleh notification setiap kali gue live, dan rata-rata dari Indonesia gitu. Ternyata gara-gara lo gitu. Nah tapi kan pembahasan yang akhirnya jadi beredar kemana-mana adalah awalnya orang banyak menghina si content creator ini. Oh lu bohong say, lu tuh mitomania gitu. Which yang ternyata terbukti benar. Tapi belakangan juga orang-orang jadi gini. Iya lu punya bos orang Amerika, tapi ada beberapa konten lo yang kayaknya hiperbola. Lu tuh sengaja dilebih-lebihkan. Oke. Bumbu hiperbola di sosial medianya dia itu yang membuat orang meragukan sebetulnya message aslinya gitu. Iya. Nah, terus? Yang ingin gue bahas adalah, menurut pendapat pribadi, gue pengen tahu pendapat pribadi lo, terus gue akan mengemukakan pendapat pribadi gue. Ya. Teman-teman maaf ya, gue nggak tahu kenapa suara gue bergema. Gue nggak tahu juga. Maafin gue ya. Lah. Semua minta maaf. Terus? Padahal gue nggak pakai. Coba lu keluar dulu, ntar masuk lagi. Ya ampun. Nggak, aman kok. Tapi nih katanya aman kok. Aman tuh aman nggak bergema kak. Aman kak. Berarti ini ada satu orang aja yang emang dia harus keluar dulu baru masuk lagi. Oke. Ya, lanjut. Mitomania. Bacanya mito atau mitumania? Kayaknya kalau mitu itu gerakan pemerkosaan loh. Oh iya, bukan pemerkosaan. Pelecehan. Iya. Maaf ya, aku ralat sedikit nggak apa-apa kan? Izin ya, boleh ya? Nggak masalah kan? Kamu nggak tersinggung kan? Supaya aku nggak tersinggung, you know what to do. Mawar dulu setangkai. Ingat ya guys, target kita tahun 2024 ini adalah selain gain our power back gitu ya, selain kita mau kembali lagi mendapatkan kesehatan diri kita, mental dan juga fisikal, kita tuh pingin banget, tau nggak guys, kita tuh menjadi live content creator yang serius gitu, yang valid gitu di TikTok, ya kan? Dapat award gitu, insya Allah ya kan. Nah caranya gimana? Jangan lupa tap layarnya. Kita tuh bisa mendapatkan banyak gift gitu guys. Kembali ke pembahasan kita pagi hari ini.
Mitu ya, terus Mit, mito. mitomania. Mito, Oke, Maya. terus ya. Nah, kan banyak tuh jadi bergulir. Look at that puppy's ass. I wanna eat that ass. Pembahasannya jadi banyak bergulir kan. Kayaknya bosnya juga sewaan deh gitu. Apapun itu, yang ingin gue bahas adalah gue itu suka dengan pembahasan masukan dari sebuah content creator. Dia kayaknya travel influencer, nama akunnya Tampan kalau nggak salah. Yang rambutnya gondrong bukan sih? Iya. Iya. Oh, Oh, terus udah nggak gondrong sih segini. ya. Terus dia membahas gitu, terlepas dari bahwa Mas Luker itu sekarang terbukti benar bahwa dia kerja di Amerika gitu ya. Tapi dia bilang gitu, ada salahnya yang membuat publik itu menjadi kayaknya quote unquote. Sekarang kan si Luker itu merasa bahwa dia dibully online web, which is Iya. to me it's true. Kasihan loh Iya. dia. Dia Iya. itu mengalami perundungan online. Ramai-ramai warga plus 62 ini membuli dia, ngatain dia pembohong, ngatain dia tidak benar. Kan kasihan ya. Despite the fact benar apa salah, tetap aja I pity him. Terus si account Tampan ini bilang, karena di beberapa kesempatan videonya dia memang hiperbola, bumbunya tuh nggak pas. Itu yang membuat netizen tuh merasa bahwa cocokologi ilmu netizen tuh bekerja gitu. Iya. Iya. Jadi Iya. netizen Iya. tuh Iya. suka dibohongi gitu. Iya. Iya. Nah, gue mau membahas itu, Wet. Padahal, menurut gue, message-nya sang manajer 50 juta itu tadinya awalnya he wants to inspire young people bahwa lu tuh kerja remote, lu tuh bisa loh dapat duit halal. Itu Iya. kan bagus ya, Wet ya. Iya. Iya. Message-nya bagus ya? Intinya tuh dia mau bilang itu bahwa bekerja itu tidak harus di kantor. Lo bisa bekerja remote tapi tetap bisa mendapatkan penghasilan yang decent loh gitu. Iya. Oke, got it. Iya Itu kan? message utama sebenarnya ya. Iya, Oke. he wants to inspire young generation. Iya. Contohnya saya umur 19 saya udah begini. Itu kan Iya. sebetulnya key message-nya. Tapi kesalahannya adalah Pakai bumbunya kebanyakan. yes, bumbunya itu went overboard Oke, got it. Terus, gitu. Nah, what I would like to discuss this morning is memang rupanya ya sebagus apapun message lo, ya, kalau delivery lo dirasa tidak tulus, ya, sirna Bo message-nya. setuju. Hah? Lo tau nggak? Gini, gue mau nanggepin ya. Tapi mungkin gue nggak akan nanggepin soal si mitomanianya ini, ya. Yang gue belum Google bahkan artinya apa, definisinya apa. Tapi gue mau membahas soal delivering message, how you convey message. Nomor satu ya, Bo. Orang menguasai key message aja ternyata nggak bisa loh. Belum bisa. Apalagi menyampaikan sebuah kalimat dalam durasi yang cukup panjang. Sebuah key message dalam durasi yang cukup panjang. Tendensinya, begitu dikasih waktu agak panjang, orang bingung, lalu dia membumbui. Disitulah kemudian pesan utamanya hilang. Kayak misalnya ya, makanya gue tuh dulu waktu masih jadi trainernya penyiar, gue selalu bilang sama penyiar single DJ yang siaran sendirian, bikin skrip deh. Kenapa? Karena kalau misalnya lo siaran nggak pakai skrip, lo cenderung nambahin terus. Sehingga yang terjadi apa? Bahan omongan lo tuh sampah. Tapi kalau lo bikin skrip, lo tahu nih ada key message yang mau gue kasih. Oke, lo tambahin ada openingnya, lo tambahin ada bridgingnya, ada closingnya, terus lo baca lagi. Oh, ini nggak perlu pengulangan katanya, sehingga message lo tuh jadi precise, jadi padat. Nah, itu tuh yang sebenarnya kalau ada teman-teman di sini yang content creator,
itulah gunanya sebenarnya belajar. Bener nggak sih, Bo? Kita tuh jadi penyiar radio belajar loh. Bukan cuma dikasih mikrofon on air nyala, nggak gitu. Ya kan? Maksud gue gini, balik lagi nih gitu ya, bahwa dengan adanya platform sosial media, dengan adanya platform nyebutnya apa, TikTok tuh content distribution platform, ya kan? You can be anyone, you can be anything you want. Tapi dasari pakai ilmu. Karena kalau udah pakai ilmu, pasti bobot konten lo. Iya. Well, gue ingin mengucapkan terima kasih ya. Maksudnya, I pity him. I genuinely empathize myself towards Luker gitu. Pasti lo kebayang nggak? Dia itu bermalam-malam pasti udah nggak bisa tidur gitu, ya kan? Luker mau yoga nggak? Loh, Gimana sih? serius banget. Minimal dari peristiwa dia kita tuh bisa banyak belajar loh, Iwet, dan pengalamannya itu mahal gitu, bahwa apa yang dialami dan terjadi pada dirinya Luker itu menjadi antidot kepada kita semua nih, orang yang gemar bersosial media, yang semuanya kayaknya itu dipecut oleh virality needs gitu, untuk belajar untuk tidak kebablasan dalam membumbui pesan. Sekece apapun pesan lo, ketika deliverynya berlebih, ketika logika, intuisi, nalar lo clouded by the needs of popularity, iya kan? You went overboard. Sehingga message-nya tuh hilang, sirna gitu. Ini terlepas dari dia benar apa enggak. Itu terlepas aside from the fact ya. Itu yang menurut gue bisa kita pelajari sama-sama. Kan gitu ya, Iwet ya. Gini deh. Kita semua yang ada di sini nih, 1,3 orang nih yang ada di duet siaran pagi. Kita Kita kalau kan 1,3 sedih dong, Bo. Ada satu, sudah sedikit lagi. Oh iya, 1/4 deh ya. Iya. Kita kan suka membuat konten di sosial media, betul? Betul, betul. Misalnya, hari ini lu membuat konten, lu marah-marah karena lu menumpahkan kekesalan lu. Konten itu meledak, FYP. Besok lu pengen nggak bikin konten marah-marah lagi, mengcopy? Ya, tendensinya begitu. Karena, wah, oke nih gitu ya. Iya. Bikin lagi biar rame ya. Hari pertama konten lu meledak marah-marah, level emosi lu 5. Hari kedua lu bikin konten mengcopy yang pertama, level emosi lu naikin pasti 7 deh. Ya. Rame diomongin orang. Bikin lagi deh. 10 deh marah-marahnya. Kebablasan nggak tuh? Kebablasan. Iya. Bubar semua jadinya ya akhirnya ya. Iya sih, benar, setuju gue. Cuma ya itu tadi balik lagi. Tapi tadi ada yang komentarnya bagus deh sebenarnya menurut gue. Ya dia kan masih muda. Dia kalau misal sampai salah gitu, dianggap bukan pembenaran ya, tapi kayak biarin supaya dia kemudian belajar. Gue juga setuju. Di part itu tuh memang anak muda itu adalah gudangnya salah. Tapi hendaknya kesalahan itu kemudian mereka jadikan sebagai pelajaran. True. Sama, satu juga pelajaran tuh Coki bilang gini, #serunya belajar. That's true. That is so true. Kan senangnya kita punya social media platform seperti TikTok ini adalah kita bisa belajar dari pengalaman dan peristiwa hidup teman-teman sekalian. Sama satu juga ya, yang tadi Iwet bilang, ketika kita belajar menjadi penyiar radio, atau presenter televisi, kita kan diajarin ilmu ini bisa teman-teman pakai ketika teman-teman membuat konten. Kalau lo membuat konten kan lo hanya berhadapan dengan layar handphone lo. It is so easy for you to get into your head, to let your ego consume you. Waktu kita jadi penyiar radio kan kita diajarinnya itu ya, Iwet ya. Lo jangan cuma bayangkan, jangan cuma corong mic yang lo lihat, tapi di belakang corong mic itu ada rupa-rupa orang yang mendengarkan omongan lo. Rupa-rupa orang dengan latar belakang beda-beda, kebutuhan beda-beda, situasi beda-beda. Nah, you need to be able to cater at least half of their needs.
Iya kan, Nek? Betul. Rambut gue. Rambut gue kembali hadir. Setuju gue. Ya, 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 ya. Ya, it's a simply a learning process. Ya, siapa tadi? Ini ada eh, Anda Hayani Yosep. Anak muda gudangnya salah, tapi juga gudangnya benar. Setuju. We learn a lot from the youth. Yes. Oh, aku pengen kirim peluk virtual hug untuk Looker. Ya, Gue jadi penasaran lo karena gue nggak kepapar kontennya si Looker itu. I want to give my hug to Looker. Banyak followersnya dia sekarang. Gue kan kalau ngeliat konten nggak lihat follower, gue cuma lihat mukanya terang atau enggak gitu-gitu. Oh, Kalau gelap gue suka gini, Nek, gue suka gini, aduh gelap banget sih nih gitu. Kalau terang kan gue enak ngeliatnya dari jauh. spesifik ya, sangat 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 spesifik sekali ya, mukanya terang apa enggak gitu ya. Iya, kontennya burem apa enggak gitu ya. Iya, Looker Lukker ya. Iya, I pity him. Sama anjuran lah, udahlah, stop bullying him, let him be. Nggak enak loh dibully online itu, dibully oleh orang-orang yang nggak dikenal tuh. Everybody is teaching them his messages. It's so not unpleasant. Iya, iya. Kesian sih. Kasian ya. Stop guys, stop guys. Maksud gue gini, knock on wood ya, Tuhan tolong. Kalau terjadi apa-apa sama dia, emangnya lu mau bertanggung jawab? Kayak cerita-cerita, ya kan Iwat, banyak kan cerita-cerita influencer di dunia itu yang mengalami perundungan online gitu. Terus dia decided to do something bad to himself. Are you willing to take responsibility? No. Looker Feller, Mas Looker ini. Mm-mm. Oh, oh ini dia nih orangnya nih. 89.000 followersnya. Hmm. Merencanakan finansial semenjak muda. Here's a cat for you. Dikasih kucing, lu. Hah? Gue dikasih kucing? Ih, nggak suka. Bukan, bukan, bukan. Maksud gue, oh kayak gini kontennya dia. Hmm. Oh, terus dia minta maaf ya, Bu? Belum minta maaf, tapi postingan terakhir dia menunjukkan kayak validasi aja. Nih ada bos gua orang Amerika loh, gitu. Gitu. Yang tonton sampai selesai ini ya? Mm-mm. Iya, iya. Mau dia pamer kek, dia apa kek. Tapi kan the fact that you bully him, it's a whole different story, my love. It's a whole different story. Jadi poin lo adalah lo mau bilang apa namanya, stop bully him. Yeah, two things. My point is two things. Uh, Sebagus apapun pesan lo, ketika bumbu deliverynya nggak baik, pesannya gagal. Yang kedua adalah perundungan online. Janganlah. Oh oke, ini ya, yang dia bilang ketika teman-teman gue mabuk-mabukan, main cewek, gue tiba-tiba diterima jadi manajer di Amerika di umur 19. Hmm. Oh, Halo Papua, selamat pagi. Kemarin ya, Wat. Karena gini, tadinya kan gue maju mundur ya, Wat ya. Aduh, gue mau komentar nggak ya? Gue mau komentar nggak ya? Tapi gue nggak mau bikin video. Gue pikir, gue mau bahas aja deh di siaran. Karena di siaran pagi tuh kayaknya penontonnya jauh lebih terkurasi deh. Orangnya udah jauh lebih matang gitu ya. Karena kemudian 2 hari lalu, gue tergerak dengan konten TikToknya CBS Morning Show. ya. Dia mewawancarai Jane Fonda. Nah terus? God bless you to everyone. Jane Fonda kan udah tua banget ya, Nek? Iya banget, banget. Iya kan, udah tua banget yang main Grace and Frankie. Terus dia bilang gini, Iwat. Is she 80? Dia bilang gini. Apa? Wat, ada WhatsApp tuh di grup duet TikTok, baca dong. Gue ngomong, boleh nggak? Apa gue baca? Gimana caranya? Ih, gue aja deh. Lu ngoceh bentar. Oke. Ya guys, dia mau baca dulu WhatsApp di grup ya. Gue bingung caranya gimana. Sebenarnya tadi harusnya dia yang ngomong ya, biar gue yang post begini. Gimana menurut lo? Hah?
Kenapa? Dikata apa di grup? Ada teman kita, adiknya berulang tahun hari ini, ulang tahunnya istimewa, usianya 40 tahun. Oh, Ia mengirimkan selamat ulang tahun buat special person tersebut. So oh. Tami, on behalf of Dave Iwet Siaran Pagi, the happiest birthday for you, honey. Is it 40? Welcome. To the best season of your life. The best, I Yes. guarantee you. Yes. Enjoy the ride. Nanti stabil di 45. Sabar-sabar ya. Ini semua nyambung. Everything is aligned. Terus? Jane Fonda di CBS itu bilang, I'm old. Dia bilang gitu. I'm very old. What I learned from my youth is to be kind to young people. To become to young people. Maksudnya gimana? To be kind. Oh, to be kind to young people. Oke, lanjut. Terus? To be kind to young people. Why? Because it takes a lot of energy living their youthful life. Menjalani kehidupan anak muda itu susah banget. Mereka itu harus berjuang dengan penerimaan diri. Ya. Mereka harus membaca penerimaan lingkungan. Ya. Mereka harus berkompetisi dengan diri dia, Ya. dengan teman-temannya. Ya. So many choices that you need to pivotal choices that you need to make in your young life. Kan banyak ya. Keputusan-keputusan penting yang menentukan masa depan yang harus lo ambil di masa muda lo. Ngambil jurusan, Ya. pilihan karir, Ya. pasangan hidup, benar gak? Betul. At the same time, lo tuh berjuang dengan penerimaan diri. Kok gue gendut ya? Kok gue kurus ya? Kok muka gue gini ya? Kok hidung gue gini ya? Kok gue punya stretch mark ya? Aduh, kok gue gelambir ya? Kayak nggak pernah bener aja. Ya. Bener nggak? Benar. Jadi si Jane Fonda tuh bilang, me as an old person, my life goal is I want to be kind to young generation because I know living life sebagai young generation itu susah, Bo. Ya. I want to be kind and embrace them. Itu. Setuju nggak? Gue akan bilang gini, setiap era dalam usia kita itu kan ada 20, 30, terus kemudian ada 30, 40, lalu ada 40, 50. Tiap dekade dalam usia kita tuh punya tantangannya masing-masing menurut gue. But I have to admit ya, dari pengalaman hidup gue, memang masa paling berat itu adalah usia 20 sampai 30. Kenapa? Karena gini, waktu lo remaja, preteen sampai teen, sampai lo umur 20 ya, dari umur berapa? Mungkin 10 lah gitu ya. 10 sampai 20, problem lo itu adalah pada hormonal imbalance sama physical. Ya, fisik lo lagi berkembang, tiba-tiba lo nggak suka lo jerawatan, tiba-tiba lo ini, tiba-tiba lo itu, temen lo ada yang tumbuh tinggi lebih cepat daripada lo masih segitu-segitu aja. Ya, kayak gitu. Terus begitu lo masuk umur 20, akhirnya jadi nih badan lo. Deng gitu ya. Oh, akhirnya nih gue nyampe nih. Tinggi badan gue, berat badan gue, mungkin udah mulai olahraga, mulai kebentuk. Tapi ternyata problemnya nggak berhenti sampai di situ. Orang mulai mempertanyakan, gimana karir lo? Gimana pekerjaan lo? Apakah lo akan menikah atau tidak? Punya anak di usia-usia itu, sementara lo masih harus meniti karir. Too many things to handle. Dan lo harus melakukan itu sendiri, karena waktu lo masih teen sampai lo umur 20, lo masih dibantuin sama orang tua lo. Nah, ember. Begitu 20-30 kan dibilang kan bahwa begitu lo umur 21 tuh lo harus sendiri semuanya. Di situ lo mulai gamang tuh kayak, anjrit uang gue habis, terus gimana nih? Wah, gue mesti nyicil rumah. Wah, gue mesti nyicil mobil. Berat. Begitu masuk 30 ke 40 beda lagi. 30-40 tuh lo udah mulai settling down nih. Oke,
kayaknya gue ajak nih di bidang ini, gue udah mulai bisa nabung sedikit-sedikit. Tapi habis itu lo akan bergumul dengan ego lo. Mm-mm. Ya, ada ambisi kalau di 30-40, bener nggak? Ember. Ya kan, yang kayak gue mau ini, gue mau itu. Makanya cenderung 30-40 tuh mulai ngegas terus. Ya, Iya kan? Makanya gue bilang, gue tuh ketampar banget tau gak lo nonton wawancaranya Jane Fonda itu ya. ya, ya, Eh, ya, Gila, bener banget ya gitu. ya. Kita nih makin tua, kita harus merangkul, and we need to be kind to young people, young generation. Ya. They're living their hardest moment in life. Ya. Kita nggak usah kita ajarin, nggak usah kita guruin, nggak usah kita apa-apain. Just be kind to them. Setuju. Plus satu lagi, di zaman sekarang lebih berat lagi loh, ada sosial media. Makanya kalau kalimatnya Jane Fonda tadi, I want to be kind to the young generation, gue setuju. Iya. Ya, It's setuju. Berat loh. Dia setiap hari terpapar sama timeline temennya. Iya. Itu inline dong, ya kan? Dengan tadi kan bilang gini, ya si content creator yang tadi dituduh mitomania itu kan juga masih muda, jadi dia berbuat kesalahan. Betul. Siapa sih yang nggak berbuat kesalahan, apalagi anak muda. Nah, yang gue kecewa adalah gue melihat banyak juga gitu ya konten-konten creator yang usianya tuh sudah tidak muda lagi, tapi ikut membuli dia. Gue tuh gini, Nek, lu udah tua. Kesian kali, lo harusnya ngajarin dia yang masih muda. Say, malu sama umur lo. Setuju. Makanya gue kemudian berhenti tuh berkomentar soal ini kok Gen Z ribet banget sih kalau kerja. Ini kok milenial kalau di kantor pak. Ini Gen Z nggak bisa banget diatur nih. Gen Z tuh enggak. Jangan. Mereka tuh juga lagi struggling sama dirinya mereka. Emang tugasnya kita sebagai orang yang lebih tua adalah mentoring, nurturing, ngobrol. They don't need you to parent them. They don't need you to judge them. They don't need you to be their lover. They just need a friend. Just be there. Setuju. Jadi nanti kalau ada yang tiba-tiba masuk di kolom komen, Kak, gimana ya caranya untuk menghadapi Gen Z? Susah banget ngadepin mereka. Coba berkaca sama diri lo sendiri. Jangan-jangan lo nya yang susah. Susah juga ternyata punya pacar bermuka dua. Nana, lagunya siapa itu ya? Titi Puspa, Bo. Hah? Titi Puspa. Ya bukan dong. Mana gue tahu, gila. Foni Sumlang. Foni Sumlang, ya. By the way, kita belum ngucapin selamat pagi untuk teman-teman yang baru aja bergabung di duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi. Hari ini kita kembali lagi ngobrol-ngobrol ya, Januari Kristi, Ermi Kulit. Udah nih makin kacau semua. Hebat loh. Pertanyaan tadi ya membuktikan bahwa yang nonton kita tuh masih ada yang umurnya sekitar, Nek. Karena kalau lu kenal Januari Kristi, lu berarti seumur kita. Atik Sibi. Aduh, ya Allah Gusti. Karena ya kalau ponakan gue kan Alfa. Christina Aguilera aja mereka nggak kenal, say. Terus? They don't know Christina Aguilera. Masa? Christina Aguilera udah ketuaan. Masa? Waktu tahun baru kemarin gue kasih lihat, ini Om Yogi bajunya nembus dipakai bintang Hollywood, dipakai Christina Aguilera. Who is Christina Aguilera? Bohong. Oh ya? Gue gini, she's a very famous singer. Really? Terus dia gitu? Terus dia gini, oh, she's nice. She seems nice. Oh iya? Tapi Christina Aguilera itu emang seumur kita kan ya, Bo? Di atas kita sedikit malah. Enggak dong, yang Christina Aguilera itu di bawah kita dong, Beb.
Oh enggak, di bawah lo, seumur gue. Iya benar. Gue, gue 30 kan. Lo nggak terima banget kalau gue keren, kalau gue muda, kalau gue tuh seger gitu ya Allah. Itu yoga baru sebulan. You think yoga can reverse aging, ah? You delusional. Ini ada yang bilang katanya kalian ternyata nggak seumur ya? Nggak, gue tahu pasti lo pada mau bilang kalau gue kelihatannya seumur sama Dave kan? Berles, I know. Kinoy, WhatsApp gue dong. Pergi ngopi, Kinoy. Kinoy siapa sih, Bo? Jangan ambil teman gue. Gak semua teman gue pengen main sama lo. Kemarin gue ketemu sama Alex, sama Hans, sama Stella di acara High End Brands. Terus Alex gini, gimana? Jadi lu mau bergabung sama BB Cream? Terus gue bilang gini, nggak Bo, gue takut. Gue harus telanjang dulu kayaknya bergabung sama kalian. Kayaknya kalau gue nggak telanjang tuh kayaknya nggak bisa gitu. Terus gue takut Bo, mandi diintipin sama Yogi, nggak berani gue bilang gitu. Temen lo usil, gue bilang. Telanjang dalam arti harafiah ya. Maksudnya gue dan teman-teman gue tuh, kita tuh udah tahu rahasia dapur sampai ke dalam-dalam. Jadi we feel kayak udah telanjang aja di depan satu sama lain. Tegang banget ya Allah harus begitu. Iya, aku tuh kelahiran 77, Iwet kelahiran 81. Jadi Iwet itu seumur adik gue. Benar. Benar. Iwet, gue mau berbagi pengalaman ini. Update ya, kan Yes. teman-teman tahu bahwa dietitian Tom Louis baru saja membuat pola makan baru buat kita. Gue kemarin hari pertama ngikutin pola makannya dia. Oke. Coba sebagai penyiar yang baik, apa nih dalam situasi begini, apa nih yang bisa lu sumbangkan? Emosi banget. Gini, gue mau nanya sama lo ya. Kalau narasumber temen ngobrol udah ngelempar bola gitu tuh ditanggep dong. Lo tau gak apa yang terjadi sama gue pagi ini? Ternyata gue gamang. Siaran kayak gini gak pegang kopi, gak pegang minuman. Gue gamang, Bo. Gila. Lu nginep di hotel apa sih? Melati 3, nggak ada kopi. Hotel Trio. Enggak, kopinya kopi bubuk. Gue pingin kopi pakai susu gitu. Tinggal telepon. Itu yang gue bilang dari tadi. Gue nggak nemuin teleponnya. Gue mau room service. Lu bego ya? Masa di kamar nggak ada telepon? Nggak ada. Nggak ada. Sumpah nggak ada. Lu nginep di Oyo? Nggak. Ini it used to be the best hotel in Bandung. Dulu Hyatt, sekarang Arya Duta namanya. Gue udah lihat dari ceilingnya. Oh, lo inget banget ya? Deh. Anyway, oke, gue itu sebenarnya belum mulai karena kan gue baru ngobrol sama Tom. Minggu ini rencananya gue akan periksa darah lengkap gitu. Terus setelah itu baru kemudian gue akan ketemu sama dia untuk ngobrol plan gue seperti apa, ya kan? Nah, lu udah mulai nih day one. Arya Duta teleponnya di kamar mandi, Oh, lantai 1. ke bawah dong gue. Gila ya lo. Nah, pertanyaan gue tuh kemarin ngeliatin story lo kan ngirimin Mutual Gourmet ke Tom, ya kan? Terus dia bilang ini takarannya pas semua nih, dia bilang gitu. Ya kan? Nah, gue jadi penasaran, gue jadi pingin langganan nih akhirnya. Tunggu dong. Karena gini, seperti yang gue bilang kemarin, gue itu kan dikasih vitamin untuk menutrisi otak gue dengan cara penyerapan ekstra untuk nutrisi yang gue makan. Nah, sementara makanan gue itu berantakan. Jadi,
kayaknya memang sudah saatnya untuk gue catering yang sehat supaya nutrisi, vitamin itu semuanya kejaga dengan baik. Nah, sekarang gue mau nanya, day one lo itu pakai Mutual Gourmet atau lo ganti? Ini, gue cukup bangga ya dengan Mutual Gourmet catering sehat kita karena Tom itu kan kayak sahih banget ya, Bo. Dia kan registered dietitian. Dia memuji rasa catering Mutual Gourmet karena menurut dia tidak oily, tapi masih ada rasa. Kan kadang-kadang catering sehat itu mengorbankan rasa untuk menjaga sehatnya. Ini Ya. tuh sehatnya dapat, rasanya ada. Sama takaran porsinya tuh pas. Ya. Gitu. Jadi dia bilang ke gue, Mas Dave, untuk Mas Dave mengikuti rencana diet kita, kalau Mas Dave hanya makan dengan Mutual Gourmet aja, cukup loh. Masa? Yes, pagi sama siang. Gue kan udah nggak boleh makan malam. Ya. Gitu. Cuman perlu ditambahin sesekali sayur. Oke, gue bilang gitu. Jadi gue udah nggak perlu repot. Nah, pertanyaan lu tadi apa yang? Nah, itu tadi udah lo jawab. Lo ganti nggak Mutual Gourmet-nya? Enggak. Jadi udah, lo meal plan lo pakai itu aja cukup. Yes. Tetapi apabila on some cases lo diundang kayak kemarin tuh, gue syuting di restoran, kan nggak mungkin gue makan catering gue. Si Tom kan ngasih panduan, Wet, makanan apa yang bisa lo makan. Kayak ayam 4 potong, nasi 4 sendok makan, gitu. Dan ternyata banyak loh makanan yang bisa gue makan tuh dan kenyang, Wet. Gue nanya deh, kalau misalnya ternyata memang masih lapar ya, boleh nggak jadi ganjel? Tapi nanti gue tanya deh sama Tom. Gue cuman kebayang gini aja sih, kalau misalnya gue masih lapar, boleh nggak sih diganjel sama sayur? Kapan? Pas misalnya makan di restoran gitu, kan tadi lu bilang ayam 4 potong, nasi 4 sendok makan, terus abis itu lu tambahin sayur, nggak boleh? Ya jangan berlebih dong porsinya. Iya, sampai lo kenyang, karena sayur kan sebenarnya fiber. Nggak boleh juga. Nggak bisa. Nah itu tuh salah loh, Iwet. Kita tuh berhenti makan sampai nunggu kenyang tuh salah loh. Karena dari yang gue pelajari ya, waktu gue belajar Mind Slim, ini teman-teman setuju nggak? Kenyang itu datang 30 menit setelah lu terakhir ngunyah. Jadi artinya memang lo harus berhenti dulu gitu. Jadi kalau lu berhenti ngunyah nunggu kenyang, lu itu 30 minutes too late. Gila ya. Ini orang-orang pada jahat banget sama gue. Jahat banget menurut gue. Lu kan lagi diet ya. Terus lu bilang makan 4 sendok makan, ayam 4 potong. Semua bilang gini, udah Bang Iwet, nggak usah ngapain kayak gitu-gitu. Nggak perlu, nikmatin aja hidup. Lihat gue bilang gini, yang bener aja ayam sepotong, nasi 4 sendok makan Bang Iwet. Ada lagi yang bilang gini, gila kali lo di Bandung gak jajan, yang bener aja. Wet, sebelum ketemu sama Tom, nikmatin tuh mie kocok, batagor, and the bray, and the bray, and the bray. Lu baca komentar itu di mana sih? Di komentar di halaman gue nggak ada yang begitu. Lu kayaknya kerasukan setan deh, yang. Ya, enggak. Sorry. Memang ini cuman orang-orang yang punya mata batin yang baik dan third eye yang bagus, dimana cakra lo sudah terbuka, baru di situ lo bisa membaca pesan-pesan tersebut. Lagu lu ngomongin cakra, lu yoga baru sebulan aja. Gue udah yoga 7 tahun. Ih, tapi lo gak bisa ngomongin cakra. Kadang aku kan membatasi makan tepung, cakra kembar apa loh. Aku bisa ngomong cakra karena aku dengerin cakrakan. Lu yoga kan juga karena gurunya cakep. Alias cakra. Tapi ya ngomongin jajanan Bandung, out of all di jajanan, gue tuh paling lemah syahwat kalau udah manis, lu tau dong. Apa favorit lo? Dan masih boleh loh sama Tom tuh. Apa? Aduh. Bentar. Sebelum lo lanjutin dengan makanan manis lo itu, ada yang berusaha menerjemahkan. Ben for Coffee bilang gini, cakra sama dengan cakep.
Translation, biar nggak pada lost in translation. Ember, Oke, apa? Brownies. gue itu cuman satu tempat surga buat gue. Prima Rasa. Oh, apa yang lo beli di Prima Rasa? Di Prima Rasa makin mengerucut lagi. Kalau Iya. gue harus berbuat dosa dan kuota makan manis gue cuman seminggu sekali. Iya. Nggak pakai basa-basi, yang gue makan cuman kue pisang molen coklat. Oh, yang dibungkus pastry gitu kan? Oh, lo suka itu? Aduh, gila loh. Itu tuh rasanya tuh kayak dimandiin sama Aryo Bayu, tau gak lo? Nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Nanya gue sama lo, kan ini sekarang udah dibatesin, masih boleh lo bilang tadi. Boleh seminggu sekali. Oh, cuma seminggu sekali. Mm-mm. Kalau sampai tuh pisang molen ada di kulkas lo, maka lo gimana? Ya gue makan, tapi itu jatah seminggu. Jadi itu pisang molen kalau isinya 12 jadi 12 minggu. Ember, Ih, kok ih? gila kali lu gua rasa. Iya, memang begitu. Di gue. Oke, oke. Di lu mungkin beda lagi kebutuhan badan lo. Gue Gue tuh kan, nggak boleh kalau gue pasti mah. iya, tiap orang beda-beda yang. Iya bener juga. Iya. Kalau gue tuh emang gue tuh savory sih anaknya. Gue tuh nggak sweet tooth ternyata setelah gue pikir-pikir. Lo asin ya? Iya. Gue tuh Batagor Kingsley tuh gue nggak tahan. Batagor gue sampai gini, gue mesti beli ini Batagor Kingsley. Ah, aduh. Gue tuh enggak. Ih, nggak bisa gue. Batagor Kingsley tuh it's life, you know. Gue kayak kemarin gitu, gue syuting, kan dikeluarin tuh steak wagyu A5, A4, A1, A3, terserah deh ya. Gue nggak bergeming, gue gini, thank you gitu. Terus dikeluarin lah, apalah gitu ya, seafood platter, gue gini, thank you. Begitu kue coklat di depan gue, dessert, gue gini, fuck. Lo makan. Enggak, gue gini, diangkat aja mas. Judas. itu semuanya self defense mechanism kan. jatuhnya Judas. Masa gini, kenapa sih semua makanan gak diterima? Terus dia laporan sama pastry chefnya di dapur gitu ya, di sandbag ini sama Mas Dave kayaknya dia nggak suka deh. Bukan itu, pastry chefnya keluar, something wrong with our cakes. Tapi aduh tinggal 6 menit. Ingetin gue ya untuk bahas ini, bahwa ternyata penolakan itu efeknya cukup berat kepada psikis seseorang sampai dia bisa jadi demotivasi. Gue catat ya, buat dibahas Iya. besok ya. Iya, Lu punya iya. cerita yang ingin dibagi berkenaan dengan hal ini. Iya. Jadi how rejection can demotivate you. Rejection, Yes. demotivate. Yes. Ini konteksnya kalau sedikit kita bahas ya soal yang lo bilang tadi. Lo kebayang nggak itu baru satu lo tanpa ada penjelasan kenapa lo menolak kue coklat itu. Ya. Tiba-tiba hari itu ada 5 aja ya yang menolak kue coklat itu nggak dimakan. Itu chef bisa mempertanyakan loh kredibilitasnya dia. What's wrong with my skill? Am I that bad? Ya gue makan 1 sendok. Lebih parah, mendingan lo balikin full dibanding lo cuma makan 1 sendok teh. Ya gue akan bilang, chef berantem yuk. Gue tuh lagi menjaga diri gue, kesucian, dan lo datang menawari. Lu pikir tubuh sintal gue ini gak datang pakai usaha, chef? Kan ada Angelo ya, dia sampai nulis berkali-kali, aku kasihan, aku pengen membahas. Dia nanya, who is a Hollywood star your favorite style gitu kan? Mana si Angelo? Ini, who is your role model for Hollywood singers lifestyle?
Hollywood singers lifestyle, my role model. Oh, lifestyle ya? Gimana sih Hollywood singer lifestyle tuh gimana sih? Jadi Iya. lifestyle-nya penyanyi Hollywood gitu. Iya, siapa role model lo? Siapa? Gue tuh gini guys. Ini satu hal tentang gue ya. Kalau lu nanya ini sama Angie, dia akan bisa punya banyak jawaban. Ya, Tapi gue tuh nggak pernah mengidolakan bintang selebriti gitu loh. gitu. Nggak pernah. Hmm. Kayak ya udah biasa aja gitu, nggak yang sampai religiously tuh gue mengikuti gaya hidupnya dia. I follow, ya gue follow tapi nggak yang sampai gue ngikutin cerita hidupnya dia. Nggak pernah. Gue juga sih. Gue juga sih. Gue kayak Chill. It's okay. We can still be friends. Tapi kalau saat ini ditanya gitu, siapa Hollywood singer yang lifestyle-nya you adore or you look up to? Can you think of a name? Marimar mungkin? Marimar? gue tuh suka siapa? Lu siapa? Lu duluan deh coba. Gue mungkin sambil gue mikir. Well, on top of my head now, tadinya gue mau jawab Cher karena gue pikir fashion. Iya. Tapi Cher. ini live. Tapi ini lifestyle. Kalau lifestyle mungkin gue Celine Dion kali ya. Celine Dion, kenapa? Why Karena, Celine? karena Celine Dion itu menurut gue konsisten berkarya tanpa mengedepankan skandal. Oh. Mm-mm. Gue tuh mikirnya kalau lifestyle gaya hidup dia nggak harus gitu ya. Ya lifestyle tuh gaya hidupnya dia lah. Lah, gaya hidupnya dia, Lifestyle tuh the way she lives her life. oh kayak prinsip hidupnya juga bisa masuk ke situ, value gitu-gitu ya. Mm. Penyanyi. Tadinya juga gue mau jawab Julia Robert, tapi kan bukan singer Julia Robert. Gue tahu. Taylor Swift. Oh iya. Oh, gue tadinya nggak paham Taylor Swift. Hmm. Gue cuma denger satu lagunya dia yang Welcome to New York karena gue waktu itu ke New York. Gue mau maraton, so I use that song untuk jadi lagu anthem gue ketika lari. Tapi abis itu Netflix tayangin dokumenterinya dia kan. Di situ gue jatuh cinta sama dia. Ya. Gue bilang gini, oh oke, gue punya satu lagi berarti. Gue mikir gini, gila ini perempuan keren banget menurut gue. Kenapa? Karena satu, hidupnya terkonsep, Bo. Jadi ada gelombangnya gitu dia, dan menurut gue itu keren banget. Dan semua itu menjadi karya, dan karyanya nggak ada yang sampah. That's Taylor Swift. Terlepas dari kayak dia pacaran sama siapa, dia punya cerita apa segala macam, tapi dia tuh bisa, gue suka kan yang kayak gitu-gitu ya, tiba-tiba menceritakan cerita hidupnya, tapi just a hint yang sampai fansnya dia tuh bisa merangkai jadi sebuah cerita dari lagu-lagunya dia. Oh ini ceritanya soal si ini nih. Menurut gue keren. Satu lagi yang juga menurut gue keren adalah Beyonce. She's the queen. Kelihatan ya dari pilihan-pilihannya Iwat itu kelihatan ya. Lu tuh diva gitu ya. Pilihan Iya, lu diva. boom gitu ya, nggak bisa yang kayak mute tuh nggak. Beyonce itu juga terkonsep loh semuanya loh. Ih keren. Kalau gue satu lagi Shania Twain. Oh ya, kita ini ya 180 derajat ya. Berbeda ya? Iya, Celine, Senaya lagunya enak-enak tapi it's Shania Twain. Dan Shania Twain itu beberapa kali loh broke records di Iya. dunia musik. Shania Twain. Iya, iya. Iya, benar. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Gue kayaknya emang harus lihat dokumenternya dulu Hai, baru gue bisa Ivan. jatuh cinta kali ya. Siapa? Ada Ivan. Hai Hai Ivan. Van, good morning. Siapa lagi ya? Gue emang harus lihat ceritanya dulu sih baru gue kayak oh iya gue suka nih sama dia gitu.
Gitu. Adele mungkin Adele? Nggak. Nggak suka Adele. Gue tuh pengen loh nonton konsernya Adele. I want. It's on my bucket list. Gue pengen sekali. Dan menurut gue gayanya Adele itu ditiru oleh banyak penyanyi saat menggelar konser sekarang. Yang very relax, very casual, very impromptu gitu. Ya. Adele. Gue mau nambahin bucket list gue tahun ini Apa? nonton Beyonce. Alex kemarin nonton Beyonce. Iya, gue pengen nonton Beyonce, gue pengen lihat set panggungnya, konsep panggungnya, gue mau lihat Sebelum nonton Beyonce di LA, mungkin lu nonton Beyonce di Mixwell sama Balijo dulu, Kak? Udah, bagus banget, makanya gue tergerak. Terakhir tuh yang gue sampai nganga adalah pas duet antara Shakira sama siapa tuh ya kemarin tuh ya, yang keriting-keriting tuh, gue sampai gini, anjir. Ariana Grande. Iya, gue sampai gini, anjir, gue bilang. Kesian ya teman-teman ya. Temen gue Iwet Ramadan ini saking noraknya dia nggak pernah bergaul. Kemarin di Bali kita ajak ke Mixwell nonton drag show. Dia sampai ininya di bawah lantai. Gue sampai gini, Bobo tutup. Biasa aja ngeliatnya. Dia bo gitu. Gila, ada share kemarin. Ember? Mahal loh itu kemarin loh tontonan gue loh, gue nonton share duet Ariana Grande sama Shakira. Ember? Miss gue bener. Shakira sama Jello gila, bukan Ariana Grande. Oh iya, Shakira sama Jello. Mixwell. Ya. Oke. Cewek boleh. Mixwell open for anybody. Boleh. It's a public place. Nggak pernah Mama Yukero, gue nggak pernah nonton drag queen. Drag queen sih serunya di Bali ya. Iya. Gila sih itu kemarin gue sampai gini, anjir ini gila lah. Edan. Oke. It's time for us to sign off. Kita ngobrol lagi besok. Hari ini hari Selasa. Besok hari Rabu kita ngobrol lagi ya. See you tomorrow. Blessings. Enjoy Bandung. Bye.